Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezi di sini. Ya, saya dokter. Keterangan lengkapnya ada di bio ya. Kebetulan dokter spesialis bidang saya saraf, tapi lengkapnya ada di bio. Oke, di video kali ini saya mau jelasin dikit aja mengenai dunia medis. Semoga berguna karena sekali lagi video-video ini adalah berdasarkan pengamatan saya, keseharian saya di rumah sakit, keseharian saya berhadapan dengan pasien juga. Jadi secara umum, dan ini paham yang jangan sampai salah. Jadi karena sering sekali saya mendapatkan ya komplain atau pertanyaan dari pasien atau dari keluarga pasien mengenai hal berikut ini. Suatu sisi nggak salah sih pasiennya atau keluarga pasien itu bertanya mengenai hal ini, ya mungkin karena memang informasinya kurang kali ya, sehingga kadang menimbulkan hal yang tidak nyaman baik buat dokternya juga baik buat keluarga pasiennya. Oke, langsung aja. Jadi basically secara dasar sebenarnya cuma ada 3 macam dokter di medis ini. Cuma ada 3 macam dokter. Satu, yang udah gelar dokter ya. Satu, dia adalah dokter umum. Pada saat dia selesai sekolah kedokteran, menyandang gelar sebagai dokter umum atau GP atau General Practitioner. Yes, jadi kalau kita bayangin segitiga piramid tuh, mereka paling atas nih ilmunya, paling luas. Oke, mereka belajar semuanya. Dokter umum itu belajar semuanya, semua ilmu jantung, ilmu paru, ilmu ginjal, ilmu saraf, apalagi ilmu THT, semua dipelajari. Tapi di bagian atas. Jadi kalau bukannya bagaimana kalau kebetulan lagi konsultasi sama dokter dan beliau sejawat saya itu adalah seorang GP, seorang dokter umum, ya memang pengetahuannya banyak, luas. Saya akui mereka pengetahuannya lebih luas dari saya, tapi tidak terlalu dalam. Karena nanti ada kasus-kasus yang memang arahnya spesialis. Jadi kalau dibayangin segitiga kan, segitiga kebalik. Di atas itu gede, makin ke bawah, makin ke dalam, makin mengkerucut, makin terfokus ke satu titik. Ya, maksudnya apa? Kita baru ngerti itu nanti setelah kita bahas bagian kedua. Jadi dokter umum dia mempelajari semuanya. Kebetulan sakit perut, boleh tanya dulu sama dokter umum. Sakit pinggang, boleh tanya dulu ke dokter umum. Sakit kepala, boleh tanya dulu ke dokter umum. Nyeri dada, boleh tanya ke dokter umum. Boleh konsultasi sama dokter umum, nggak masalah. Nggak ada yang salah. Oke? Dan dia akan bekerja, dia akan menjawab berdasarkan kemampuannya. Oke, karena kadang-kadang saya dapat komplainan, dok, saya habis berobat sama dokter A nih, masa saya tanya sakit pinggang dia nggak ngerti, masa dijawabnya kayak gitu dok? Ya memang mungkin karena memang ya kompetensi atau kemampuan dia sampai situ, nggak salah sih gitu. Dan sekarang saya dapat memang betul dia nggak salah, tapi bukan itu yang dicari pasien, dan memang jadi sehingga tidak ketemu keinginan pasien sama kemampuan dokternya gitu. Karena memang ya sebagai dokter umum mereka diajari untuk menangani sesuatu sampai pada tahap tertentu. Begitu harus lebih dalam dari itu, pasiennya harus konsultasi sama dokter spesialis. Nah, maksudnya dokter spesialis itu apa? Kan tadi dokter umum belajar semuanya tuh, saraf, mata, penyakit dalam, anak, jantung, semua dipelajarin, bedah semua dipelajarin. Tapi begitu dia mau nanya begitu pasiennya itu menghadapi satu kasus spesifik, karena bidang saya saraf, jadi misalnya sakit pinggang, sudah obatin, kok nggak baik ya? Nah, bapak ibu kan nanya, dok, ini kok udah berobat, udah 3 kali nih, kok nggak baik nih? Atau udah seminggu nih, kok nggak baik-baik, udah minum obat, dok, nggak baik-baik. Kalau mau tanya lebih dalam mengenai sakit pinggang, silakan, boleh ngobrol sama dokter spesialisnya. Ya, jawabannya bisa macam, karena ya kalau bapak atau pasien atau keluarga siapa, bapak ibu atau pasien atau siapapun yang nonton video ini atau keluarganya mengharapkan jawaban yang spesialistik, mungkin mereka nggak punya. Karena memang ya nyeri mereka pasti bisa nangani, sakit oke, mereka punya obat anti sakit. Tapi kalau ditanya kenapa sakit ya dok, belum tentu mereka paham. Oke, nah, itu tugasnya dokter spesialis, mencari kenapanya itu. Oke, jadi kalau pertanyaannya sudah spesifik, sudah pinggang saya ini sakit, kenapa ya? Kalau karena saya sebagai dokter saraf, oke, kita bisa cari itu A, B, C, D, F, G sampai Z-nya. Tapi kalau bapak ibu emergency datang, dok sakit, ya udah,
ada dokter umum nggak apa-apa, mereka bisa ngasih obat anti sakit. Tapi kalau ditanya kenapa ya sakit, nah itu beda lagi ya. Baru nanti kalau masih dokter spesialisnya udah dijelasin sih, oh kenapa sakit, oh karena ini, tapi kok masih udah dikasih obat juga, sudah diterapi juga masih nggak baik, ada loh dokter subspesialis atau konsultan atau profesor yang memang dia ahli di bidang, bukan cuman misalnya karena saya saraf, bukan cuma di bidang saraf, tapi saraf subspesialis nyeri. Jadi memang ngerti banget tuh soal nyeri A sampai Z. Kan tadi contohnya sakit pinggang tuh, di dokter umum dikasih obat sakit pinggang, masih nggak hilang, dicari dong kenapanya. Yang bisa nyari kenapanya dokter spesialisnya. Nanti dari dokter spesialis sarafnya, mungkin bisa dirujuk lagi ke ahli nyeri. Ada itu, dan dia khusus belajarnya, jadi sangat belajar mengenai nyeri sangat dalam, sampai tahu obat apa sih yang spesifik untuk nyeri ini. Itu bedanya. Jadi, dan bukan berarti kalau dia misalnya dia subspesialis dong harusnya dia ngerti semua, enggak. Maksudnya subspesialis, maksudnya profesor tuh mereka mendalami satu bidang sampai yang paling dalam. Bukan berarti ngerti A sampai Z mengenai bidang itu. Karena saya sendiri pernah berobat ke saya, dan dok, sakit perut saya nggak hilang-hilang. Saya bilang, bu, saya memang dokter spesialis, tapi bidang saya bukan perut, saya bilang gitu. Oke, kalau ibu mau tanya soal perut A sampai Z, silahkan ke spesialis yang lebih ahli daripada saya. Seperti itu. Atau kadang-kadang juga, saya dapat pasien yang, dok saya udah berobat 3 bulan di dokter itu nggak baik-baik, emang problemnya apa pak, saya tanya gitu kan. Terus pasiennya bilang, ya problemnya saya pusing berputar. Oke, itu memang bidang saraf ya. Bapak berobat di mana tadinya? Ya saya berobat ke dokter spesialis sana, tapi bukan saraf. Ya memang bukan bidangnya dong, karena memang pusing berputar atau vertigo ya bidangnya saraf gitu loh. Atau kan misalnya, sakit dada, itu bidangnya dokter jantung. Silahkan mau tanya soal jantung A sampai Z, silahkan ke dokter jantung atau ke dokter subspesialisasi jantung. Karena nanti ada yang namanya, apalagi kalau bidang anak, mereka ada sampai ginjal anak, konsultan jantung anak. Wow, itu sangat-sangat spesifik sekali. Ilmunya mengenai jantung anak sudah sangat dalam. Dan dari situlah Bapak Ibu bisa dapat jawaban-jawabannya sangat Bapak Ibu perlukan. Tapi note, dan ini saya akui juga, minta maaf buat teman-teman saya yang lain, sejawat yang lain, walaupun mereka istilahnya ahli sekali di bidangnya, tapi mungkin kemampuan komunikasinya tidak sama. Ya, tidak semua dokter bisa menyampaikan keinginannya, dan sehingga tidak ilmunya tidak tersampaikan ke pasiennya. Sehingga mungkin di episode sebelumnya saya pernah bilang, tanyakan saja, pakai bahasa awam, bahasa sehari-hari, nggak apa-apa kok. Sehingga di situ komunikasinya akan lebih lancar. Ya, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter konsultan sampai paling bawah, tanyakan aja. Tapi selalu pakai bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke, gunakan bahasa yang sehari-hari yang nanti buat Bapak Ibu itu lebih dipahami. Kami yang biar dokternya yang pusing menyampaikan ke Bapak. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, siapapun itu, keep it simple, sehingga komunikasi jadi lebih lancar. Oke, sekian itu aja. Kalau ada pertanyaan atau komen, boleh nanti kita coba bahas ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.